Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akul Firdaus, dari jurusan Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab dan Humaniora. Baik, saya akan mempresentasikan tentang pola dan jalur perdagangan di Asia Selatan. Seperti yang bisa kita lihat dari gambar yang ada di atas, di mana Asia Selatan menjadi pusat perdagangan penting, yang dimana dengan negara-negara utama seperti India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Bhutan, dan Maladewa. Perdagangan di Asia Selatan memiliki sejarah yang kaya dan kompleks, dimulai sejak ribuan tahun yang lalu, di mana beberapa poin penting dalam sejarah perdagangan di kawasan ini. Yang pertama ialah pada zaman kuno, yang mana perdagangan di Asia Selatan dapat ditelusuri kembali ke peradaban lembah Indus atau sekitar 2500 sebelum Masehi, di mana kota-kota seperti Harappa dan Mohenjo-daro terlibat dalam perdagangan dengan Mesopotamia. Mereka mengekspor barang seperti tekstil, logam, dan rempah-rempah. Yang kedua, seperti jalur sutra, yang mana selama zaman klasik Asia Selatan menjadi bagian dari jalur sutra, rute perdagangan yang menghubungkan Tiongkok dengan Timur Tengah dan Eropa. Ini membawa berbagai barang termasuk sutra, rempah-rempah, dan barang-barang mewah lainnya. Yang ketiga, kerajaan dan kesultanan. Pada abad pertengahan, berbagai kerajaan dan kesultanan seperti Kesultanan Delhi dan Kerajaan Mongol mengembangkan perdagangan internasional. Mereka menjadi pusat perdagangan rempah-rempah seperti tekstil dan permata. Pada zaman kolonialisme, yaitu pada abad ke-16 dan ke-17, kedatangan kekuatan Eropa seperti Portugis, Belanda, dan Inggris mengubah peta perdagangan di Asia Selatan. Perusahaan-perusahaan seperti East India Company menguasai perdagangan rempah dan komoditas lainnya, yang menyebabkan konflik dan perubahan besar dalam ekonomi lokal. Yang terakhir adalah perdagangan modern. Setelah kemerdekaan pada pertengahan abad ke-20, negara-negara di Asia Selatan mulai mengembangkan kembali ekonomi mereka dengan fokus pada perdagangan regional dan internasional. Pembentukan SAARC pada tahun 1985 bertujuan untuk meningkatkan kerjasama perdagangan di kawasan ini. Jadi perdagangan di Asia Selatan terus berkembang hingga kini dengan sektor seperti tekstil, teknologi, informasi, dan rempah-rempah, tetapi menjadi komponen penting dalam ekonomi regional. Baik, selanjutnya tentang jalur dan pola perdagangan di Asia Selatan. Yang pertama yaitu jalur perdagangan. Poin pertama yaitu jalur laut, yang mana pelabuhan-pelabuhan seperti Mumbai, Kolkata, dan Chittagong menjadi titik strategis untuk perdagangan maritim. Jalur laut ini menghubungkan Asia Selatan dengan Timur Tengah, Eropa, dan Asia Tenggara. Yang kedua yaitu jalur darat. Koridor darat seperti jalur ekspres Cina, Pakistan, dan rute yang menghubungkan India dengan negara-negara Asia Tenggara semakin penting dalam menghubungkan pasar. Yang terakhir yaitu rute udara. Dengan pertumbuhan sektor penerbangan, rute udara juga berperan penting dalam perdagangan barang-barang bernilai tinggi dan produk-produk segar. Yang kedua yaitu pola perdagangan. Poin pertama yaitu perdagangan intraregional. Negara-negara seperti India, Bangladesh, Pakistan, dan Sri Lanka semakin meningkatkan perdagangan satu sama lain, meskipun masih ada hambatan seperti tarif dan regulasi. Yang kedua yaitu keterlibatan dengan ekonomi global. Negara-negara Asia Selatan berusaha meningkatkan konektivitas mereka dengan pasar global, termasuk melalui perjanjian perdagangan bebas dan investasi asing. Yang selanjutnya yaitu komoditas utama. Sektor pertanian,
tekstil, dan produk manufaktur merupakan komponen penting dalam perdagangan. India adalah penghasil besar dalam banyak komoditas, sementara Bangladesh dikenal dengan industri tekstilnya. Yang terlahir ialah digitalisasi perdagangan, yaitu meningkatkan akses internet dan teknologi telah memfasilitasi e-commerce dan perdagangan digital, terutama di kalangan startup dan usaha kecil. Proses impor dan ekspor di Asia Selatan melibatkan berbagai produk dan sektor yang berbeda, tergantung pada negara dan kondisi ekonominya. Berikut adalah beberapa poin penting terkait impor dan ekspor di kawasan Asia Selatan ini. Yang pertama yaitu negara utara. Negara utara yang pertama yaitu India. Sebagai ekonomi terbesar di Asia Selatan, India memiliki beragam produk ekspor seperti teknologi informasi, tekstil, farmasi, dan produk pertanian. Sementara itu, impor utama termasuk minyak mentah, mesin, dan barang elektronik. Yang kedua yaitu Bangladesh. Ekspor utama Bangladesh adalah pakaian jadi dan tekstil, yang merupakan salah satu sektor terbesar dalam perekonomiannya. Untuk impor, negara ini mengandalkan bahan baku untuk industri tekstil dan barang konsumsi lainnya. Yang selanjutnya yaitu Pakistan. Produk ekspor Pakistan mencakup tekstil, produk pertanian, dan rempah-rempah. Sementara impor utamanya adalah minyak, gas, dan mesin. Selanjutnya yaitu Nepal. Ekspor Nepal didominasi oleh barang-barang seperti pakaian, barang kajian, dan rempah-rempah. Sedangkan impor sebagian besar berasal dari India, termasuk barang konsumsi dan bahan baku. Jadi impor dan ekspor di Asia Selatan sangat beragam dan dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi global, dan dinamika regional. Upaya untuk meningkatkan kerjasama ekonomi dan mengatasi tantangan yang ada akan sangat penting bagi pertumbuhan dan stabilitas kawasan ini. Baik, cukup sekian dari presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.